Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bagus. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan RA Mardinah serta para majelis guru, ibu-ibu, wali murid, dan juga yang saya hormati rekan saya Pak Subhan, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pada pagi ini kita dalam bulan puasa, bersama-sama kita duduk mengaji. Ya, kita akan membahas tentang risalah yang berkaitan dengan puasa. Namun sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak semua, pendidikan ini penting bagi kita, terutama kepada anak-anak yang usia dini semacam ini. Apalagi pendidikan agama. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, haqqul waladi 'alal walid. Hak daripada anak itu ada 3 macam. Jadi kalau hak anak kepada orang tua, kebalikannya kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, hak daripada anak-anak kepada orang tua adalah ayyuhsinasmahu, bahwa anak berhak mendapatkan nama yang baik, yang bagus, yang tidak hanya sekedar nama. Jadi oleh karena itu, ibu-ibu, wajib bagi kita memberikan nama yang baik, yang bagus. Ya, Bu, sini Bu. Nah, itu nanti kenal. Sini. Silakan sini. Ah, sini. Ah, ya. Nah, silakan. Terlalu jauh dah. Masih kita top kan? Masih. Ya, ini siar langsung ya. Nanti ditonton ya. Ya, baik. Lanjut kita. Lanjut. Nah, yang pertama, hak daripada anak kepada orang tua adalah mereka sebagai anak berhak mendapatkan nama yang bagus. Nama yang bagus dalam Islam itu disebutkan dalam tuntunan Islam adalah nama-nama yang memiliki makna dan doa. Maka itu nama itu disebutkan adalah sebagai doa. Nah gitu. Nama-nama sebagai doa misalnya kalau perempuan Siti Khadijah, Siti Aminah, Siti Aisyah. Kalau laki-laki Abdullah,
Abdurrahim, Abdurrahman. Ini jadi nama-nama yang seperti itu. Ini tuntunan dalam Islam ya Ibu ya. Disebutkan tasammu bi asma'il anbiya. Berikan nama kepada anak-anakmu seperti nama para nabi. Itu tuntunannya seperti itu. Nah, tapi bukan wajib, tidak. Tapi tuntunannya, pedomannya dalam membuat nama bagi anak-anak orang Islam. Yunus. Sini ada nama Yunus tak? Tak ada. Di belakang ada nama Yunus. Tak ada lagi nama Yunus, ada. Sekarang namanya sudah keren-keren, sudah hebat-hebat. Katanya namanya lebih banyak nama orang barat. Bapaknya senang main bola kaki, nama anaknya Christian Gonzalez. Ya, nama anak orang Islam tapi Christian. Ada Kristen, ada Christian Gonzalez. Aduh. Kadang-kadang diambil nama bulan. Lahir anaknya bulan Januari, lahir bulan Februari, Febrianti. Lahir bulan Maret, Nela Margareta. Lahir bulan Desember, Desi Ratnasari. Jadi diambil nama-nama bulan. Nah yang semacam ini ibu-ibu boleh silakan, tapi harus diislamkan. Misalnya Desi Ratnasari, islamkan dikit di pangkalnya Siti Desi Ratnasari. Jadi diislamkan ada. Nah, itu. Orang yang baru masuk Islam tuh misalnya namanya John, tambah di awalnya Muhammad John, jadi diislamkan. Nama itu perlu diislamkan juga. Nah, maka itu alangkah lebih baiknya ibu-ibu langsunglah kita buat nama yang Islami, ya kan? Nah sekarang ini anak bikin nama anak kadang-kadang basingan saja. Pokoknya tahu aku artinya, yang penting nama anak nama orang barat. Nah, yang penting keren, nama orang Itali. Nah ini. Jadi ini menjadi perhatian kita bagi ibu-ibu yang masih produktif. Ya, gitu. Kalau hebat lagi digabung-gabung nama bapak, nama ibu. Nah, ini biasa contohnya Bu ya. Nama bapak, nama ibu dijadikan satu. Bapaknya Ibrahim, lalu lahir tahun 70-an. Itu nama Islami, orang tahun 70-an. Ibunya Lisa, Ibtaballis, jadi iblis. Digabung jadi satu. Wah. Karena orang Jawa, bapaknya namanya Tugimin, nama ibunya Yuli, tu tabayul jadi tuyul. Tuyul ya. Jadi digabung-gabung jadi satu. Nah kita ibu-ibu ya harus memberikan nama. Sebab apa? Nanti di padang mahsyar kasihan gitu kalau dia dipanggil dengan nama yang semacam itu. Kenapa? Karena berdasarkan nama dipanggil di akhirat itu atas pemberian nama itu. Misalnya Abdurrahman, disembelihkan kambingnya untuk akikah, lalu nanti di akhirat dia dipanggil berdasarkan Abdurrahman. Nah, gitu. Dan dia pun kalau menyandang nama itu, dia tidak malu, bahkan dia bangga nama Tuhan masuk di dalamnya. Abdurrahman. Abdul, hamba, Rahman, pengasih, penyayang. Hamba yang pengasih dan penyayang. Bangga. Gitu. Tapi kalau nama-nama yang tidak bagus, ya kan? Nah itu nanti mana tahu dia jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati. Malu dia menggelar, menyandang nama itu kan? Nama yang jelek. Berarti kewajiban kita ibu-ibu memberikan nama yang baik kepada anak. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hak daripada anak kepada kita selaku orang tua adalah yu'allimahul kitabah, memberikan pendidikan yang layak
kepada anak-anak kita. Jadi ibu-ibu, setelah anak itu lahir, kewajiban kita adalah memberikan pendidikan. Wabil khusus pendidikan agama. Pendidikan umum bagus, tapi jangan melupakan pendidikan agama. Kenapa? Karena pendidikan umum adalah untuk dunianya, tapi untuk akhiratnya harus tahu pendidikan agamanya. Kenapa? Karena tidak akan mungkin nanti di dalam kubur ditanya bagaimana bahasa Inggrisnya, bagaimana matematikanya, ya, bagaimana bahasa Jepangnya. Tidak ditanya dalam kubur. Tapi yang ditanya ma rabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka. Itu yang ditanya. Bagaimana agamamu, seperti apa? Siapa imammu? Ya kan? Kemana kiblatmu? Semua itu ada di dalam agama. Dan untuk menjadikan manusia yang sempurna adalah melalui pendidikan agama. Nah, sekarang ini orang pendidikan agama ini kadang-kadang diremehkan ya Bu ya. Padahal tolabul ilmi faridatun 'alal muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib ibu-ibu menuntut ilmu. Sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib. Menuntut ilmu wajib juga. Ilmu apa? Nah, ilmu yang dimaksudkan wajib itu bukan ilmu bahasa Inggris, bukan ilmu matematika, bukan ilmu IPS, bukan macam-macam. Tapi ilmu yang wajib itu adalah ilmu mengenal Tuhan. Nah, dalam bahasa agama, ilmu mengenal Tuhan adalah ma'rifatuddin, disebut dengan ilmu tauhid. Nah, ilmu tauhid ini baru bisa didapatkan melalui pendidikan keagamaan. Melalui TK, PAUD yang bernuansa Islami, maka di sana diajarkan tauhid tentang keesaan Allah. Nah, jadi ibu-ibu hati-hati juga kita masukkan anak di TK, masukkan anak di PAUD, ya, jangan asal-asalan saja, sebab anak yang baru tumbuh dia akan dengan cepat merekam. Jadi di zaman dulu ibu-ibu ada anak TK, ya kan, belajar tentang Tuhan. Tapi yang ngajarkannya orang ini sudah terkontaminasi dengan ajaran PKI. Tahun berapa tuh? Tahun 65 ada. Sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran paham-paham PKI. Lalu dia masuk ke anak TK, lalu dia mulai ngajarkan anak-anak, hari ini kita bicara tentang Tuhan. Perhatikan anak-anak. Nah, apa kata gurunya? Anak-anak, Bapak tanya. Ya, Bapak tanya. Jadi kata gurunya, ini apa? Kapur tulis. Nampak tidak kapur tulisnya? Nampak. Kalau begitu, kapur tulis memang ada. Anak-anaknya pintar jawab. Tidak pakai masker. Ya? Kemudian, anak-anak, ini apa? Papan tulis. Dijawab oleh anaknya. Nampak tidak papan tulis ini? Nampak. Nah, kalau begitu papan tulisnya ada. Lalu anak gurunya menunjuk merek Allah. Kan biasanya ada di dinding itu merek Allah dan Muhammad. Anak-anak, ini apa? Allah. Jawab anak, bagus. Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Bagus. Nampak tidak Tuhannya? Tidak. Kalau begitu Tuhan tidak ada. Itu pelan-pelan ya, menghilangkan, mengikis dari otak anak kita bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan itu hantu yang ada. Nah, gitu. Jadi pelan-pelan.
itu gaya lama, ya kan? Gaya lama. Kalau model sekarang lain lagi modelnya, macam-macam model untuk mengikis keagamaan yang ada di otak anak-anak kita itu. Apalagi dengan sekarang HP sudah ada di anak-anak kita masing-masing. Dengan mudah orang memasukkan pendidikan yang tidak bernuansa agama di dalam pikiran anak-anak kita. Bisa saja melalui game online, ibu-ibu. Hati-hati kita. Nah, anak-anak sekarang silakan siapa yang mau tampil ke depan. Akhirnya nunjuklah anak TK yang paling pintar, Bu, ya. Apa kata anak TK? Saya, Pak. Nah, ya kamu maju ke depan. Silakan praktek seperti guru tadi. Coba. Teman-teman, ini apa? Baju. Nampak tidak bajunya? Nampak. Kalau begitu bajunya ada. Bagus. Teman-teman, ini apa? Sepatu. Nampak tidak sepatunya? Nampak. Kalau begitu sepatunya ada. Lalu spontan anak tadi nunjuk kepala Pak Guru. Teman-teman, ini apa? Kepala. Bagus. Apa isi kepala? Otak. Nampak tidak otaknya? Tidak nampak. Kalau begitu Pak Guru tidak punya otak. Jadi anaknya juga pintar, ya. Masa mau Tuhan dinampakkan, ya? Jelas Tuhan tidak nampak dengan melalui mata kasat kita, ya kan? Tuhan hanya bisa nampak oleh mata hati kita yang bersih, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hatinya bersih, dia akan nampak dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan kita. Jadi pendidikan agama ini penting buat kita, ibu-ibu. Ya. Nah, ini orang pendidikan agama ini disepelekan orang. Maaf ya, Bu, ya. Kadang-kadang guru ngaji, kadang-kadang disepelekan orang. Kalau untuk les komputer, les materi, kurikulum yang lainnya itu tuan rumah servisnya luar biasa, ya. Guru les komputer datang ke rumah, guru les bahasa Inggris, guru les matematika, luar biasa servis tuan rumah. Buah anggur, buah apel keluar semua. Tapi kalau guru ngaji datang ke rumah dan keluar pisang Sarawak. Kenapa? Karena pikiran orang duniawi. Padahal guru ngaji inilah yang akan membentuk karakter akhlak anak kita. Nah, sekarang sudah mulai bergeser. Untuk biaya pendidikan yang mungkin barangkali, ya, hal yang duniawi sanggup bayar berapa saja. Tapi untuk agama, Masya Allah, kulitnya tidak ampun. Nah, jadi berpikir yang seperti ini kita perlu luruskan itu. Padahal pendidikan agama ini penting. Apalagi PAUD TK seperti ini penting karena mereka inilah yang akan menggantikan kita. Maka itu penting bagi kita. Kemudian yang ketiga, hak daripada anak kita kepada orang tua adalah wa ayyuzawwijahu idza adraka. Manakala waktunya dia menikah, maka berhak baginya untuk kita nikahkan. Kalau dia sudah besar, sudah nanti dewasa, ya, dia ingin nikah, maka berhak dia minta dinikahkan kepada kita. Dan itu kewajiban kita menikahkan mereka nanti. Nanti go macam ini hak anak kepada kita. Berikan nama yang baik, berikan pendidikan agama yang layak dan baik, dan nikahkan dia manakala waktunya sudah sampai.